dan ada Bintan FM Kepulauan Riau, serta Radio Kota Batik Kota Pekalongan Jawa Tengah dan Maros FM Sulawesi Selatan yang tergabung dalam Radio Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Yang belum disebut nanti akan kami sebut dalam sesi selanjutnya, tapi kita akan langsung membahas persoalan tetap mengudara di masa corona ini sebagai tema diskusi kita kali ini. Kesempatan pertama kita berikan kepada Ketua Umum Persada Indonesia ID Bapak Ganjar Pranowo. Silakan Pak Ganjar, monggo, tentang persoalan radio-radio daerah pada masa pandemi ini seperti apa? Terima kasih Mas Tony, semua pendengar dan teman-teman yang hari ini lagi bergabung. Masalahnya klasik sih, kira-kira siapa yang pasang iklan ke saya ya gitu katanya. Terus yang kedua, tadi saya barusan ngobrol sama radio bertanya sama gini, Pak Ganjar, gimana ya caranya radio ini bayarannya seperti pegawai bank gitu, penyiarnya maksudnya gitu. Oh gampang aja, radionya buat bank, saya bilang gitu. Jadi artinya saya sampaikan, radio mendapatkan tantangan. Kalau kemudian radionya biasa saja, nggak menarik, ya nggak ada yang dengerin. Dan radio sekarang jadi tonton, Mas Tony. Sekarang nonton radio, nggak hanya mendengarkan radio. Maka radio mesti multiplatform ya. Dan sekarang eranya sudah digital kok. Yang terestrial sekarang mulai ditinggalkan. Sebenarnya ada banyak kesempatan yang bagus, menarik ya, di mana dalam pandemi ini ketika orang tidak bisa bergerak kemana-mana, maka multiplatform menjadi penting, radio bisa menyiarkan, dan kemudian ya tidak hanya sekedar cerita kegiatan keradioannya saja yang secara on air, tapi off airnya juga dilakukan. Jadi kalau kita melihat ya, saya nanya-nanya apalagi kalau amanah baru yang diberikan kepada saya di Persada, ya kita ngelihat kemarin saya assess teman-teman gimana, ya mati males Pak, hidupnya juga rasa-rasan gitu juga ada gitu. Tapi saya menemukan dua radio kreatif banget. Kamu udah seperti radio swasta kok Pak. Kita mendorong untuk bisa lebih produktif, lebih bagus begitu ya, dan kami berjejaring dengan mereka, kami belajar dari mereka. Nah, perubahan-perubahan paradigma yang semacam ini yang bisa mendorong mereka maju. Rasa-rasanya sih kemarin ngobrol pertama cukup bersemangat. Ya, kalau kemudian dari LPPL ya ada sih pesan-pesan konten-konten lokal yang sekarang bisa diglobalkan. Maka dua hal, satu kalau kemudian kontennya udah bagus ya delivery-nya mesti bagus. Udah kontennya bagus banget, delivery-nya jelek, nggak bisa kedengeran gitu ya, atau nggak bisa dilihat. Maka multi platform inilah saling menguatkan secara konseptual sehingga penyiaran-penyiaran mereka lebih baik. Saya sih bukan ahli radio, tapi gimana wong sudah disuruh ngelola ini ya, bismillah saja lah gitu. Gitu Mas Tony. Tapi Pak Ganjar, multi platform itu kan artinya dia harus bersaing dengan hampir lebih luas, persaingannya menjadi luas. Kalau kita ingat dulu ketika era 80-90-an, waktu kita masih menikmati radio AM yang kalau muter masih ada suaranya cuit, baru terus pindah ke FM, itu ternyata juga banyak radio yang tumbang karena ketika dia shifting ke FM, pendengarnya justru makin kecil. Nah, artinya kalau ketika shifting ke multi platform ini, menurut Pak Ganjar itu akan mempercepat radio untuk expand atau justru malah harus ibaratnya berlomba berenang di lautan yang luas gitu. Ini resikonya apa Pak Ganjar? Iya, sekarang mau tidak mau mereka harus inovatif dan adaptif. Apakah kemudian harus berenang atau tidak, karena dunianya sudah terbuka dan pergeseran teknologi mendorong. Saya pendengar radio sejak waktu SMP, SMA ya. Kalau kita datang ke studio kasetnya banyak banget gitu kan. Terus kemudian penyiarnya sambil pegang pensil, tahu nggak sih waktu itu? Kasetnya, kaset buat muter gitu ya kan dulu gitu ya. Begitu kemudian ke era digital, sekarang hanya butuh satu komputer, semua udah bisa diprogram, maka lebih cepat lagi. Ruang-ruang nggak perlu banyak. Begitu dari terestrial ke digital, mereka juga bisa cepat. Saingannya lebih banyak, betul. Memang sekarang saingannya lebih banyak, tapi kan kolaborasi juga bisa dilakukan. Maka kalau kemudian pengelola radionya pakai kacamata kuda, terus kemudian saya sampaikan pada kawan-kawan, kalau radio lokal punya Pemda, ceritanya cuma pengarahan bupati, pengarahan gubernur, pengarahan kepala dinas, enek sing ngrungokke, nggak ada yang mau dengerin gitu ya. Dan sambutan-sambutan yang begitu-begitu ya mesti dikurangi. Potensi lokalnya mesti diangkat.
narasinya, ceritanya, angle-nya, termasuk kemudian konten-kontennya yang secara visual bisa dilihat pun mesti menarik. Maka kemudian kenapa multi platform biar bisa disebar, tapi sisi lain juga mesti ada pelatihan. Maka kemarin saya penjajakan sih dengan teman-teman yang profesional, pengelolaan radio, swasta gitu. Udah Mas, nanti kita latih, senang saya. Terus kemudian ilmuwan-ilmuwan kayak Mas Irfan gitu juga memberikan catatan-catatan. Iya, kalau mau gini ya ditinggal gitu. Jadi ini bisa melakukan refreshment pada mereka, setidaknya rodok napu isi deh. Itu tangi radio berubah gitu ya. Jangan cuma waktu Mas Tony dengerin cuma siu gitu, MW atau SW gitu ya. Itu nggak bisa. Jadi kalau ada yang mau tinggal nggak apa-apa. Gini loh Mas, yang modern pasti pengen digital, tapi yang di area-area remote area barangkali masih butuh AM. Maka kenapa multi itu semua coverage-nya menjadi bisa lebih luas lagi gitu ya. Jadi saya ajak mereka untuk masuk ke sana, jangan kecil hati, tapi kalau kamu siap berubah ke banyak sisi, ya customer-nya akan lebih banyak. Nah, fungsi kita melayaninya nggak hilang. Pak Ganjar, itu masih ada yang suka dengerin AM, ya kamu layani. Sampai kemudian diedukasi apakah dia mau stay di situ atau kemudian mau bergeser. Jangan-jangan nggak mau bergeser karena nggak tahu kan, nah tugasmu ngasih tahu gitu. Mungkin Pak Ganjar punya cerita tentang sukses story radio yang geser ke multi platform ini, dari pola tradisional geser ke multi platform dan bisa meledak. Karena ada kekhawatiran juga dari teman-teman media, wah Pak Ganjar aja udah bisa jadi content writer, jadi content producer. Nah, itu kan kekhawatiran juga. Dengan medsosnya ternyata engagement-nya Pak Ganjar juga lebih besar daripada yang dibikin teman-teman media. Itu kan juga persoalan gitu. Jadi orang juga bergeser dari perilaku gadget kita itu ikut orang itu, perilaku kita jadi terbang dari gadget. Dan ketika itu orang mulai switch ke medsos, lama-lama kalau tantangan bagi pelaku media adalah ketika tidak bisa berkreatif seperti disebutkan Pak Ganjar. Nah, Pak Ganjar merasa nggak juga menjadi ancaman bagi teman-teman media itu? Oh jelas, dan bukan ancaman lagi, udah terbukti, saya bangkrut udah banyak. Iya, udah terbukti. Berarti besok nggak usah bikin konten lagi. Jadi gini Mas Tony, ketika kemudian ya pengalaman Mas Tony lah di media cetak bergeser ke digital, terus kemudian bagaimana memaintain dengan kreasi-kreasi, radio juga. Maka saya sendiri punya pengalaman, minimal ya ketika saya berinteraksi dengan media, ternyata perilakunya berubah. Mereka pengen cepat, short message begitu ya, terus kemudian menggunakan medsos itu jauh lebih cepat. Konten sekarang saya buat sendiri, nggak perlu izin kok. Saya paling izinnya cuma karo anak bojo kuda ini oke, nggak saya upload gitu aja paling gitu kan. Dan kemudian sekreatif-kreatifnya. Nah, kemudian justru tantangan mereka tidak bisa selincah ini. Ketika kemudian publik merespon, maka yang dia respon adalah menarik apa enggak. Nah, individu jauh lebih menarik karena nggak ada tanggung jawab apa-apa, tanggung jawab pada diri sendiri. Tapi kalau radio kan ada bisnisnya, bagaimana nanti ada usahanya, memanage dengan baik, ada laporan, bayaran, target, macam-macam. Tantangannya lebih berat. Maka kemudian saya katakan tadi, apakah kemudian harus bersaing? Harus. Kalau enggak, kamu dilibas yang individu-individu, ya. Bagaimana Ronaldo yang ratusan juta followernya, atau Deddy Corbuzier yang kemudian luar biasa, atau Halilintar yang bisa berbisnis seperti itu, atau Ganjar Pranowo yang iseng dengan IG dan YouTube-nya, begitu ya. Dan kemudian itu bersaing. Dan akhirnya ketika saya masukkan konten menarik, wartawan juga merefer. Apa artinya? Siapa yang bisa serve berita menarik, dan kemudian ya tentu saja kalau di dunia jurnalistik kan pasti harus ada etikanya, aturannya ya, itu yang mesti dijaga. Nah, dalam konteks itulah, kalau istilah saya, digatrake. Jadi radionya ditabrake dengan situasi perubahan global, agar kemudian dia juga bisa mau shifting. Nah, shifting ini mesti dihitung betul ya ke digital, dari aspek bisnisnya, coverage-nya, dan semuanya. Nah, sekarang era di mana shifting itu lagi berjalan, maka cepat-cepat Anda melakukan inovasi. Kalau Anda mau jadul terus, ya nggak bisa. Satu radio wawancara dengan saya, dia bilang, Pak Ganjar, saya ingin mengembangkan uri-uri kebudayaan. Terus mau apa? Saya mau perdengarkan lagu-lagu nasional terus. Apa? Cost-plus-nya yang mana? Ya lagunya cost-plusnya nggak pernah diremix gitu ya. Yang bisa mendengarkan yang rambutnya kayak saya.
Yang rambutnya kayak Mas Tony nggak ada gitu yang dengerin. Mereka maunya K-pop. Ada nggak pengalaman yang ada kemarin radio di Sidoarjo dan Temanggung? Ternyata dia sudah masuk ke wilayah itu. Ternyata sudah. Justru yang aneh pemerintah daerahnya tidak support gitu loh. Maka ketika nggak support langsung saya bilang, saya jadi ketua umum Persada, saya mau buat radio sekarang gitu. Dan ternyata modalnya cukup laptop saja, modalnya cukup komputer saja, yang kemudian itu bisa kita dorong, bahasa saya harus ngendas-ndasi gitu ya. Sehingga saya bercanda pada teman-teman, radio lokal, Anda bisa nggak wawancara presiden gitu. Terus kemudian dia bilang, ya nggak mungkin. Nah ketuanya bisa nih, ketua Persadanya bisa, besok saya ketemu presiden, saya wawancarai 10 menit, 5 menit, sudah jadi berita. Ya kan? Jadi citizen journalism-nya diangkat, kemudian bermitra, manajemennya baru, maka newsnya akan beragam. Gitu. Nah, Pak Ganjar ini kan artinya Pak Ganjar dengan berbagai platform medsosnya itu bisa menjadi wartawan, reporter, sekaligus broadcaster. Nah, saya juga pengen tahu nih kisah sukses teman Persada ID atau mungkin contoh sampel radio saja yang di masa pandemi ini mampu tumbuh dan berkembang, minimal survive mempertahankan hidupnya, karena ya hampir industri media terpukul oleh pandemi ini gitu. Barangkali apakah misalnya bisa digeser siaran dari rumah untuk menekan kos operasional kantor seperti itu. Mungkin ada kisah contoh yang sukses soal itu, Pak Ganjar. Yang sukses kemarin yang sudah cerita langsung kepada saya di depan saya yang Sidoarjo itu, menarik itu. Karena dia ternyata sudah seperti radio swasta. Radio apa Pak Ganjar? Radio aja Pak? Ya radio Sidoarjo gitu. Terus kemudian mereka sampaikan suara Sidoarjo kalau nggak salah ya. Terus kemudian dia ceritakan bagaimana dia berbicara karena ternyata dulu dia penyiar radio swasta. Pak Ganjar, saya ini tidak hanya membuat konten ya, tapi kemudian saya harus menyesuaikan dengan regulasi. Apakah kemudian masih terestrial atau kemudian ada digitalnya? Dan kami harus bernegosiasi dengan komisi penyiaran yang rumit sekali. Itu bahasa yang disampaikan. Tapi secara bisnis kami survive. Karena apa? Kami lebih diminati karena kami ngepop. Sehingga kami luas memberikan informasi kepada publik tentang kegiatan pemerintahan bisa, mendengarkan lagu-lagu enak bisa, komunikasi dengan bisnis bisa, terus kemudian dia juga jadi meeting point berkumpulnya anak-anak muda. Menurut saya ini keren dan rumusnya bagus. Dia nggak pakai cerita nama LPPL yang plat merah banget gitu, nggak ada, itu dibuat. Maka rebrandingnya penting. Maka saya tawarkan kemarin, bro, mau nggak di rebranding? Mau pakai tetap jakaku, pakai baju safari, sedikit-sedikit minta petunjuk ya, atau kemudian pakai kaos oblong kayak saya, terus kemudian bergaul dengan orang-orang secara bebas, ngomongnya boleh sedikit selengean, yang receh-receh juga boleh. Dan itu akan menarik, sehingga istilah kita mau mancing itu ya umpannya itu harus umpan yang menarik agar digigit kan, bahwa kalau sudah digigit Anda mau apakan kan sudah digigit gitu ya, maka pesan-pesan yang mesti disampaikan kan seperti itu. Mau bicara bagaimana kemudian anak muda paham ideologi negara, kalau kamu ngomong Pancasila apa enggak gitu, udah pasti apa semua, tapi nilai-nilai mesti dijalankan, digigit dulu dengan lagu-lagu. Terus kemudian based on activity-nya bisa ditunjukkan, maka gigit dulu, begitu gigit dia masuk, baru kita ajak terlibat. Jadi seperti pertama-tama ya winning the heart, memenangkan hatinya sehingga dia bisa cinta gitu kan. Nah setelah itu winning the mind untuk kita pengaruhi pikirannya sehingga dia mau ikut kan, begitu kira-kira. Tapi di Jawa Tengah sudah nggak ada ya radio plat merah itu. Kalau dulu nyebutnya kami di Jawa Tengah juga RSPD Pak Ganjar, udah nggak ada ya? Ada Mas beberapa yang masih bertahan dan bagus menurut saya, tapi yang leto-leto juga udah sambat. Nah Pak Ganjar, pemdanya ramutu, kami nggak diperhatikan. Leto masih pakai APBD lagi ya? Masih pakai APBD, ya nggak apa-apa sih, pakai APBD bagus-bagus saja. Justru ketika dapat APBD, pikiranmu mesti profesional, bahwa ini bisa dimanfaatkan dengan baik, dengan inovasi dan kreasi. Piknik, keluar, jauh. Ya, jangan hanya kemudian di sini terus dipeseni biasanya, ini dimuat. Narasinya nggak dikoreksi, rapat redaksinya nggak ada. Maka kemudian akhirnya pidato-pidato pejabat di podium itu terus kemudian disiarkan ulang. Babar belas, kalau itu nggak menarik. Ya gitu, makanya saya bilang gesernya gimana Pak Ganjar? Ya saya kan baru dipilih sekarang, saya juga bukan ahli radio, tapi kayaknya followermu sama followerku banyak followerku deh, itu aja. Itu indikasi ini jauh lebih. Pak Ganjar,
nanti kita akan lanjutkan wawancara dengan Pak Ganjar dan seluruh netizen, baik viewers cpn.com maupun pendengar jaringan Indonesia Persada tadi boleh bertanya melalui YouTube dan nanti kami akan seleksi pertanyaan untuk sampaikan ke para narasumber. Tapi kita akan beralih dulu ke narasumber kedua, Mas Rafiq Mas Rafiq Huda dari Kediri. Beliau ini juga Direktur Litbang atau Pengembangan SDM, Mas Rafiq? Ya, Litbang dan SDM. Tapi sebelum Mas Rafiq menyampaikan paparannya, Mbak Tia Arista juga akan menyampaikan bahwa diskusi kita kali ini disiarkan langsung oleh jejaring Indonesia Persada ID. Mana lagi itu Mbak Tia? Silakan Mbak Tia. Iya, Bang Ara. Selain beberapa radio tadi, juga ada Citra Bahari Rembang, Jawa Tengah, ada juga Magetan Indah, Jawa Timur, Sawalunto FM Sumatera Barat, kemudian dari Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur, Suara Kampar Riau, Radio Publik Kota Denpasar Bali, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Kartini Jepara Jawa Tengah, Gebilang Indragiri Hilir Riau, Suara Kayu Bura Perigi Montong Sulawesi Selatan, kemudian Gema Randik Musi Banyuasin Sumatera Selatan, kemudian Purwoboyo Kabupaten Madiun Jawa Timur, In Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Magelang FM Jawa Tengah, Mandiri Kota Cilegon Banten, Suara Bersujud Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Purbasora Tasikmalaya Jawa Barat, Suara Madiun Jawa Timur, dan juga Gema Saijan Kota Baru Kalimantan Selatan. Terima kasih Mbak Tia yang masih stay dari Blora bersama Gagak Rimang FM. Aryo Penangsang ya, Gagak Rimang itu ya, kudanya Aryo Penangsang. Iya, ya? betul. Nah, setelah dari Aryo Penangsang kita ke Kediri, ke leluhurnya dulu. Mas Rafiq, silakan paparan tentang persoalan-persoalan radio sejarah PRSSN ini, terutama masa pandemi dan bagaimana survive. Ya, Mas Tony, terima kasih. Pak Ganjar, Assalamualaikum. Salam. Ya, Mas Irwan dari Surabaya, apa kabar? Ketemu lagi ya? Baik, Matur nuwun, Mas. Ya, karena Pak Ganjar nggak pakai slide, saya juga nggak jadi. Saya minta staf saya nggak usah pakai slide lah, udah. Nggak apa-apa, share screen nggak apa-apa, Mas Rafiq. Share screen aja nggak apa, Mas Rafiq. Jadi gini ya, sama dengan apa yang disampaikan Pak Ganjar ya. Pak Ganjar ini sepertinya lebih pas juga jadi pengurus PRSNI kayaknya ini. Datanya lengkap juga. Jadi kira-kira apa yang disampaikan Pak Ganjar tadi juga terjadi di hampir semua asosiasi ya, dialami oleh teman-teman radio secara umum. Kita tahu bahwa pandemi ini memukul semua sektor kehidupan ya, tidak hanya media massa tapi yang lainnya. Radio juga begitu kena. Saya keliling beberapa daerah di Indonesia sebelum PPKM kemarin dalam rangka melakukan konsolidasi anggota. Kira-kira yang dihadapi juga sama Mas Soni, bahwa iklan turun begitu, pendapatan sulit. Ada beberapa radio yang melakukan efisiensi misalkan dengan cara mengurangi SDM-nya. Saya katakan kalau SDM-nya dikurangi, bagaimana bisa membuat sebuah konten-konten yang menarik, bagaimana bisa memberikan solusi yang efektif kepada para pendengarnya, dan lain-lain begitu. Tetapi saya memahami betul ketika ini bisnis, pemasukan berkurang, maka yang bisa dilakukan adalah efisiensi. Meskipun ada juga yang bisa dilakukan, yaitu melakukan investasi justru. Sehingga ketika situasinya nanti membaik, nah, dia dengan cepat nanti bisa melakukan booster, kan kira-kira gitu. Tetapi memang tidak hanya teman PRSNI, kebanyakan juga non-PRSNI, itu mengeluhkan sesuatu yang luar biasa. Pendapatan iklan mereka itu sudah turun. Ya, kalau turun itu kira-kira 100 menjadi 70%, 60%. Ini ada yang sampai 20%. Bahkan saya menemukan ada sebuah radio, kebetulan bukan anggota ya, tapi jaringan saya juga, itu sampai 0. Bayangkan 0%. Nggak ada pemasukan. Tapi masih mengudara. Masih mengudara, tapi dengan mengandalkan cadangan investasi yang tidak terlalu banyak. Pertanyaan saya, kuat berapa lama kan begitu? Ini radio bisnis soalnya. Kecuali kalau radio yang dikelola Pak Ganjar, enak aja kan ada tanda tangan dari SPC. Ya. Nah yang kedua, ada juga yang melakukan efisiensi dengan cara apa? Dengan cara hanya memutar lagu aja Mas Tony. Dari pagi sampai malam itu hanya diputar lagu. Saya selalu bertanya, kalau hanya memutar lagu, apa tidak kalah nanti bersaing dengan platform-platform, aplikasi-aplikasi musik yang begitu mudahnya diakses oleh teman-teman dari gadget mereka gitu loh. Dengan tapi kualitas. Mas Rafiq, memutar lagu itu kan sekarang radio tidak perlu belanja CD, nggak perlu belanja kaset, masih bisa misalnya ambil dari YouTube, itu kan juga sebenarnya nekan cost meskipun nggak banyak. Tapi memang ke depan apakah masih harus seperti polanya seperti itu? Silakan Mas Rafiq.
Makanya itu ketika radio menjual lagu, pertanyaannya apa lebihnya, apa poinnya dibandingkan dengan ketika publik mendapatkan audio musik yang lebih bagus dari aplikasi-aplikasi yang itu ada di tangan mereka. Yang mereka bisa nyusun playlist, bisa membuat konten-konten, bisa nyusun sendiri, bisa milih sesuai selera tanpa harus menunggu apa yang diputar radio. Pertanyaan kan gitu Mas Tony. Lama-lama juga akan ditinggal. Nah, ada juga yang mengurangi jam siar mereka. Jadi biasanya jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Mereka sekarang dikurangi sampai jam 9 malam dengan alasan malam sudah tidak terlalu efektif. Apa itu tidak akan membunuh industrinya malahan begitu. Tetapi kami menyadari memang bahwa selama pandemi ini radio-radio menghadapi tantangan yang luar biasa karena potensi iklan mereka menghilang. Tetapi catatan Mas Doni, ini dialami oleh mayoritas radio di daerah. Sementara radio-radio yang berada di basis perkotaan itu cenderung survive. Nah, kalau kita buka data cenderung survive, meskipun mereka mengalami guncangan. Kemarin saya agak menarik Mas, ketika jalan itu darat, nyetir itu dari Jakarta sampai Surabaya itu, saya coba mantau hampir tiap kota itu ganti suite radio. Itu iklannya selama pandemi lebih banyak dominan soal obat-obatan atau herbal. Apakah salah satunya yang survive di perkotaan karena itu, Mas? Bukan. Jadi radio-radio yang bermain jamu dan lain-lain itu kebanyakan, mohon maaf ya Mas, radio yang dalam tanda petik ilegal, izin. Yang kedua, mereka basisnya di pedesaan. Rata-rata begitu. Karena itu konsumen mereka kebanyakan adalah orang-orang di pedesaan, di pinggiran daerah periferal. Di kotaan tidak terlalu laku. Nah, kenapa di kota itu cenderung eksis? Ini sesuai dengan data yang dimiliki oleh Perusahaan Periklanan Indonesia, Persatuan Periklanan PPI. Apa itu? Budget iklan nasional itu secara nasional ADEK itu hampir 183 triliun di 2021. Yang menyedihkan. Yang radio berapa? Nah, yang menyedihkan adalah 60% itu untuk televisi, 15% untuk media digital, selebihnya itu yang hanya 25% itu direbut oleh outdoor, kemudian radio dan media lain. Radio dari tahun kemarin itu mendapatkan angka di bawah 22%. Di bawah 2% Mas Tony. Jadi di angka itu. Nah, celakanya ini adalah survei ini itu berbicara tentang iklan-iklan nasional dan iklan nasional ini dikuasai oleh radio-radio yang di area perkotaan. Survei Nielsen, survei nasional tentang periklanan itu adanya di kota-kota besar. Termasuk PRSNI ini baru bisa memotret di 16 kota. Sementara radio-radio yang di luar kota-kota besar ini itu tidak masuk di dalam penghitungan iklan nasional tadi. Nah, iklan-iklan nasional itu numpuk di daerah perkotaan saja, angkanya tetap stabil, tetapi diraih oleh teman-teman di perkotaan. Sementara di pedesaan, dulu-dulu mereka eksis, itu dengan brand-brand atau pengiklan-pengiklan yang memang basisnya di pedesaan. UMKM, restoran, hotel, travel. Nah, pada masa pandemi, semua iklan ini tutup, tiarap. Saya kebetulan memiliki beberapa radio, salah satunya yang paling besar di Kediri, Radio Andika ini paling besar. Saya bisa pasang iklan di televisi, Radio Andika. Dulu, iklan-iklan lokal saya yang paling kuat itu travel, maskapai, hotel. Itu semua tutup. Begitu pandemi mulai, travel umroh ditutup, maskapai tutup, selesai semua. Dan celakanya, mall ditutup, restoran ditutup, itu potensi pengiklan kami, nasionalnya tidak terganggu, Mas Tony. Nasionalnya tetap eksis. Ya, seperti produk startup, ya, iklan-iklan medisin, ya, iklan-iklan yang nasional, industri, itu juga semua masih masuk. Tapi lokal kami yang basisnya adalah lokal, hilang semua. Sehingga cukup mengganggu aktivitas bisnis kami di tahun 2021. Kalau 2020 kami aman. Kenapa? Karena iklan-iklan lokal kami turun, tetapi kami dapat pastikan iklan-iklan dari instansi tentang sosialisasi COVID yang begitu masif di awal-awal pandemi, itu masuk semua di radio kami. Nah, di 2021 iklan itu nggak ada semua. Itu. Nah, itu yang dihadapi, ya. Makanya saya bisa memahami ketika teman-teman radio mengalami siksaan yang luar biasa, mereka berhadapan dengan media-media digital yang begitu mudah diakses dari perangkat smartphone mereka. Nah, di lain sisi mereka menghadapi pandemi, ya akhirnya kejadian seperti sekarang ini. Mas Rofik, apakah kemunculan misalnya selebgram atau YouTuber gitu, itu mengganggu ceruk
teman-teman radio atau enggak? Misalnya ini ada misalnya, oke lah, saya nggak mention nama tapi di wanita terkenal misalnya di Jatim gitu, itu menjadi endorser produk tertentu. Nah ini teman-teman radio merasa terancam nggak? Atau kue iklannya itu ada switching nggak? Itu Mas Rofi. Saya lebih memahami begini, Mas Tony. Ini kesalahan daripada teman-teman di radio kebanyakan. Radio itu adalah media lokal. Kalau TV itu nasional, media sosial itu nasional. Dia bisa diakses tanpa batas. Tapi radio itu konsepnya lokal, maka tidak ada radio nasional yang sukses. Udah. Dan tidak ada TV lokal yang sukses, nggak ada. TV itu nasional, sementara radio adalah lokal. Maka radio lokal itu harusnya, pertama, dia kontennya lokal, programnya lokal, pendengarnya lokal. Orang Kediri, radio di Kediri cukup mengcover wilayah Kediri dan sekitarnya. Berita-berita Kediri jauh lebih menarik dibandingkan berita-berita nasional. Kenapa? Karena publik bisa mendapatkan berita nasional dari televisi, dari portal, dari online dan lain-lain. Tetapi lokal itu tidak tercover. Nah, kira-kira gitu. Yang ketiga, potensi iklannya mestinya lokal. Radio itu mestinya dapat, karena dia didengarkan oleh pendengar lokal, mestinya iklannya iklan lokal gitu loh. Ya restoran, ya medicine, ya maskapai, macam-macam yang sifatnya lokal aja, memenuhi kebutuhan lokal. Nah, yang keempat, saya melihat teman-teman radio masih berpikir lama, jualan lagu. Yang kedua, tidak menawarkan sesuatu yang baru. Ya, satu contoh sederhana, kebetulan saya sebelum masuk di Andika mengelola beberapa radio jaringan Andika Medianet, Mas Tony, saya orang koran ya, saya aktif di sebuah media nasional. Kemudian saya pulang ke Kediri, saya membangun Andika ini, membeli Andika, radio dulu radio dangdut. Dan saya bawakan menjadi apa? Radio yang berbasis citizen journalism. Bukan radio berita seperti yang disampaikan oleh teman-teman, tidak. Tapi radio yang kira-kira mengedepankan solusi. Jadi kalau ada kecelakaan ya, ada kecelakaan begitu, bukan 5W-nya yang dikejar. Ya, 5W 1H-nya bukan begitu. Tapi mengejar apakah polisinya sudah nyampe di lokasi, korbannya sudah tertolong apa belum, supaya lalu lintasnya tidak macet, kira-kira itu. Dan untuk itu... Jadi penerima benefitnya tetap masyarakat. Ya, jadi betul. Masyarakat yang makanya memang terus terang tidak banyak radio yang berani melakukan ini karena investasinya sangat besar. Butuh SDM yang tapi ada yang menarik banyak. Mas, kemarin survei Nielsen ini di US Mas, itu justru ketika masa pandemi itu ada pertumbuhan pendengar dan banyak orang yang kembali lagi ke radio, mungkin karena ada semacam pembatasan di kita ya. Tapi di Amerika itu justru ada orang yang ya entah beromantisme, tapi yang saya ingin tegaskan sih adalah pendengar radio itu angkanya naik gitu. Nah, pertama apakah kasus itu juga terjadi di teman-teman PSSI? Yang kedua, ada nggak kekhawatiran ini PSSI itu akan muncul suatu generasi tanpa radio gitu. Ketika kondisinya makin maju, orang makin perilakunya ke gadget juga seperti itu. Silakan Mas Rofi. Ya, mengenai jumlah pendengar sama di Indonesia, kemarin kita baru saja melakukan diskusi di internal pengurus bahwa ada kenaikan 32% di masa pandemi. Jadi pendengar radio itu naik. Cuman yang jadi catatan adalah dari 30% itu, dari 38% itu, Mas Tony, itu 28% itu mendengar melalui radio terestrial, mendengarkan radio secara langsung. Nah, selebihnya itu lewat streaming. Maka berbahaya sekali ketika radio tidak melakukan perkawinan dengan media digital. Berbahaya sekali. Maka radio itu harus hadir, seperti dikatakan Pak Ganjar tadi, saya setuju, memang radio itu harus hadir di semua platform. Pendengarnya harus dimudahkan. Dia mendengarkan dari manapun harus dimudahkan. Karena apa? Karena kalau kita malah masih berpikiran bahwa radio itu sebuah kotak yang ditaruh di meja, barangnya sudah nggak ada. Pergi ke toko itu beli radio sudah nggak ada. Yang ada adalah beli radio bonusnya mobil. Beli radio bonusnya HP. Kan gitu sekarang. Yes. Maka penyiar nggak boleh berpikir bahwa radio itu radio. Nah, pertanyaannya kemudian Mas Wani, apakah radio itu nanti tidak ada? Selama manusia punya telinga, radio tetap ada. Meskipun nanti tidak disebut oleh radio. Bisa jadi nanti putranya Mas Tony, cucunya Pak Ganjar misalkan nanti, itu tidak akan tahu bahwa ada radio. Tapi dia akan tahu ada sebuah nama-nama stasiun. Mereka akan lupa itu radio, tapi didengarkan. Kenapa? Karena radio mungkin akan hilang namanya, tetapi fungsinya tetap ada. Ya, Bang Ara. Jadi kalau soal generasi tanpa radio itu, saya pun sudah mengajarkan ke anak bahwa untuk sering-sering dengar lagunya Pak, senangnya Pak Ganjar tuh, lagunya Queen, Radio Gaga. Itu kan ada liriknya, Someone Still Love You. Jadi radio itu yang sering menghibur. Tapi gini Mas Taufik, untuk streaming itu kan butuh invest. Kira-kira untuk bisa menginvestasikan itu butuh dana berapa? Untuk
cost-nya untuk agar bisa menjangkau misalnya radio Mas Andika, nanti radio Andika bisa dijangkau dari luar negeri bahkan, itu butuh berapa, Mas? Atau Mas Andika juga sudah mulai, radio Andika juga sudah geser masang ke platform di gadget, Mas? Itu butuh investasi berapa? Jadi kalau investasi sebenarnya media sosial itu nyaris tanpa budget menurut saya dibandingkan dengan investasi SDM dan teknik yang lain gitu loh, Mas. Kan sangat ringan ya. Ya semua kalau keliling Indonesia itu saya tanya punya akun Facebook misalkan, radio semua punya. Tapi pertanyaan saya selalu berapa penghuni Facebookmu? Selalu itu pertanyaannya. Nah, kebetulan Andika ini saya punya 750.000 mendekati 1 juta. Kalah oleh sebuah radio di Surabaya, tapi maklum mereka lebih lama eksis gitu. Radio temennya Pak Ganjar itu. Mari ready saya WA itu. Kira-kira itu, Mas. Tapi boleh mention angka, Mas. Boleh mention angka. Berapa kira-kira, Mas? Saya pikir nggak banyak, Mas. Paling nggak sampai 10 juta udah jadi semua itu. Semua akun sudah bisa itu. Tinggal bagaimana manpoweringnya, dan gitu aja. Bahkan tanpa biaya juga mampu. Wong Facebook aja tinggal bikin apa, streaming, biaya internet berapa, itu nggak sampai 1 juta. Cuman persoalannya adalah bagaimana memaintenance itu gitu loh. Kalau buka aplikasi kan gampang, tapi bagaimana mengelola itu, mengelola kontennya gitu kan, kira-kira itu. Kita akan berdalam soal itu lebih lagi, baik dengan Pak Ganjar maupun dengan Mas Taufik. Tapi kita akan ke narasumber yang ketiga dulu. Mas Irfan sudah join dari Surabaya dari tadi. Tapi Mbak Tia Arista ada pertanyaan atau mau membacakan teman-teman radio jejaring Persada Indonesia dan TV yang juga merilai kita? Silakan Mbak Tia. Iya, baik Bang Ara. Mungkin saya nanti masuknya di sesi pertanyaan aja ya. Banyak sekali yang saya pengen nanya sebenarnya kepada narasumber kita nanti. Nah, tapi sebelum itu saya pengen menyapa juga untuk teman-teman yang sudah bergabung juga bersama kami dari Gema Sudirman, Purbalingga, Jawa Tengah, Pas Lampung, Tengah Lampung, RPD Kutim, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Suara Kota Probolinggo, Jawa Timur, Top Sukoharjo, Jawa Tengah, juga Bercahaya Cilacap, Jawa Tengah, Suara Pati, Jawa Tengah, Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Semura FM Murung Raya Kalimantan Tengah, ada Irama Purworejo Jawa Tengah, Suara Bangkalan Madura Jawa Timur, Bromo Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, ada Suara Giri Menang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Radio In Kebumen Jawa Tengah, juga ada Suara Tabalong Kalimantan Selatan, ada Citra Lestari Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, ada Suara Sampak Madura Jawa Timur, Purwodadi Grobogan Jawa Tengah, Wika Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, dan Seranggawe Serang Banten. Terima kasih Mbak Tia. Dari Kediri kita bergeser ke Surabaya yang Pak Irfan sudah menyiapkan paparannya tentang bagaimana temuan Pak Irfan soal kondisi radio pada masa pandemi dan tantangan-tantangannya. Silakan Pak Irfan. Terima kasih Mas Tony. Sangat menarik ya mendengar paparan-paparan sebelumnya mengenai bagaimana industri radio sekarang berkembang. Saya akan mulai dengan kondisi yang ada di kampus saya saja. Saya akan bercerita tentang bagaimana mahasiswa menanggapi radio. Saya mengasuh mata kuliah produksi program radio ya sudah beberapa tahun, dan terus terang sejak beberapa tahun belakangan peserta ini terus menyusut. Bahkan ada tahun, karena diselenggarakan setahun sekali, mata kuliah ini tidak ada peminat sama sekali. Meski demikian, mata kuliah ini tidak sendirian, ya. Maksudnya kosongnya itu tidak sendirian. Yang lain juga, misalnya seperti produksi jurnalisme cetak, itu juga berkurang pesertanya. Nah, ini berarti juga kalau kami bisa menyimpulkan bahwa minat ya mahasiswa untuk mendalami ini memang berkurang. Misalnya dari segi pragmatisnya saja, mahasiswa saat ini misalnya mencoba untuk melihat bahwa saya nanti akan berkarir di bidang apa sih, dan itu menjadi tolak ukur mereka mengambil mata kuliahnya. Nah, di program studi ilmu komunikasi ini ketika memberikan ya peluang kuliah kepada mahasiswa, maka mahasiswa juga bisa memberi pilihan-pilihan mereka, dan ini yang terjadi ya. Dan saya ingat minggu lalu ketika mata kuliah produksi media cetak ya, salah satunya di situ ada pertanyaan juga, media cetak ini akan bertahan atau tidak? Sama nggak nasibnya sebenarnya kalau kita bilang dengan masa depan komunikasi massa atau media massa yang lain seperti penonton televisi, pembaca koran, pendengar radio? Apa yang terjadi?
Karena kita tahu bahwa gempuran internet itu begitu besar, ya, dan semua platform akan bisa difasilitasi melalui internet tersebut. Ya. Nah, di sini sebenarnya jawabannya ada pada yang tadi juga sudah diberi petunjuknya oleh Pak Ganjar dan juga Pak Raufik, ya, mengenai kita tidak akan pernah kehilangan medium-medium ini. Ya. Kita akan terus memfasilitasikan, kita akan terus mendengar, membaca, melihat, ya, meski dengan cara yang berbeda. Saya rasa itu hal yang sangat penting. Nah, kondisi di radio ini saya rasa juga menjadi krusial ketika kita melihat dari berbagai macam aspek. Misalnya tadi yang banyak dibahas adalah industrinya. Ya, tentu kita melihat kalau ini disebut senjakala, tentu adalah senjakala. Tapi apakah kemudian minat orang untuk mendengarkan radio, untuk mengakses, ya, atau kemudian beberapa dari kita mengasosiasikan radio itu sebagai alat untuk memutar memori, ya, misalnya melalui lagu, melalui sandiwara radio yang mungkin sekarang masih sangat jarang kita dengarkan, itu masih ada. Nah, saya melihat masa depan radio itu tidak lagi sebagai sesuatu yang suram atau kemudian disebut tadi sebagai senjakala dan lain sebagainya, karena di sini internet itu atau digitalisasi itu bisa jadi menjadi jawaban. Ya, meski tidak berarti atau untuk semuanya. Ya. Misalnya tadi disebut dengan multiplatform, ya. Ada pembahasan yang kuat, ya, di internet mengenai radio ini seperti apa perkembangannya. Disebutkan sebagai radio ini sebagai multiplatform, multi-standar dan multi-network. Ya. Multiplatform berarti ya cara mengaksesnya dan cara kemudian mempromosikan, apakah itu melalui konten-konten yang dibuat di social media, memberikan hashtag seperti nama radio tersebut, atau multi standar yang disebut dengan keberagaman selain platform, juga keberagaman cara untuk menjelaskan atau menyampaikan, misalnya apakah dengan masih memakai frekuensi FM, ya, spektrum yang dipakai apakah standarnya berbeda-beda. Nah, ini juga bisa menjadi jawaban. Jadi fleksibilitas itu sangat penting. Dan yang terakhir adalah multi network itu tadi. Network yang dibuat, ya, jika selama ini radio ini masih sifatnya masih sendiri-sendiri, apalagi yang merasa masih kuat gitu, ya, dia akan berjalan sendiri. Sudah tidak waktunya lagi kemudian itu dilakukan, karena networking itu menjadi sangat krusial. Ya. Dan network ini dikembangkan tidak hanya dari pelaku industri saja, tapi dari pendengar, sehingga masing-masing bagian, ya, yang juga berperan dalam karya kreasi di radio itu saling bekerja sama, menumbuhkan komunitas-komunitas yang kuat, ya. Dan saya rasa itu kekuatan juga dari radio, menumbuhkan komunitas yang kuat. Ini menjadi krusial. Sehingga kata multi network itu sendiri menjadi penting untuk kemudian ditranslasikan dalam aktivitas-aktivitas yang ada pada radio-radio. Tidak terbatas pada misalnya lembaga penyiaran publik, sampai kepada swasta, sampai kepada komunitas. Yang kita tahu bahwa komunitas ini kalau bisa dibilang di rantai makanan itu dia yang paling kecil gitu, ya. Dibatasi segala sesuatu. Tapi apa yang terjadi? Masih ada yang bertahan dan kemudian semakin kuat karena komunitas yang ada dan mendukung. Nah, bagaimana kemudian dengan digitalisasi? Saya rasa ini juga jawaban yang kuat, ya. Misalnya ketika kita melihat apa yang terjadi sekarang di broadcasting television, ya, TV yang sekarang sudah disuruh dimandatkan untuk beralih, ya, sehingga nanti di bulan November 2022 sudah nggak ada lagi, ya, analog, switch off yang analog. Nah, radio akan menuju ke situ juga, mengingat kemudian kita melihat bahwa spektrum-spektrum publik yang dipakai ini harus benar-benar dipertanggungjawabkan, gitu. Sehingga eksplorasi terhadap teknologi yang sekarang diimplementasikan seperti misalnya 5G, 5G itu, ya, itu akan menjadi penting begitu bagi radio untuk berancang-ancang atau memulai dari sekarang. Selain itu, jika kemudian sudah mulai digitalisasi, tentu kita akan melihat keberlangsungan investasi yang selama ini diberikan misalnya kepada peralatan, ya, maintenance, antena dan sebagainya, itu kan bisa direalokasikan kepada penguatan digitalisasi, misalnya ke pengayaan konten, sumber daya manusia dan sebagainya. Sehingga kreasi konten ini juga krusial muncul. Nah, radio adalah
yang pertama kali muncul ya di bidang broadcasting ya. Maksudnya penyiaran itu dilakukan melalui spektrum yang beragam. Dan ini dipercaya oleh masyarakat. Secara audible dia termasuk source trusted source. Yang itu tidak hanya berfungsi menginformasikan, menghibur, tapi juga mengedukasi. Sehingga peran-peran ini saya rasa sangat penting untuk dilakukan untuk dapat menggait hati masyarakat yang mungkin saya sudah malas misalnya nonton TV-nya itu gitu-gitu saja ya. Ada artis diselebrasi meskipun dia mantan narapidana dan lain sebagainya. Kemudian apa jawaban yang lain, misalnya di internet saya juga banyak hoax dan lain sebagainya. Sehingga edukasi yang muncul melalui radio sebagai sumber yang sangat terpercaya ini sangat kuat gitu ya. Kepercayaan terhadap radio, informasi yang diberikan melalui radio itu menjadi terbangun. Ya, sebagai contoh tadi Andika FM yang memberikan informasi-informasi terpercaya yang kemudian bisa menggait hati masyarakat. Ya, sehingga penggunaannya jika konsepnya adalah penggunaannya itu one to many, satu informasi diberikan kepada banyak orang, sekarang sudah waktunya untuk dilokalisir atau one to one, sehingga orang itu merasa benar-benar spesial mendapatkan informasi ini dan akhirnya bisa berkembang menjadi sebuah kondisi yang sustain baik untuk industri maupun dari listenership-nya atau pendengarnya itu. Dan yang terakhir, konsep yang saya ketahui dan selalu saya ingat waktu saya menjadi mahasiswa dulu adalah radio itu adalah the theater of mind. Ya, dia bisa memainkan imajinasi orang, memberikan insert tentang visual yang sebenarnya mereka bisa membayangkan. Nah, jika ini bisa dikembangkan ya, tidak lagi muncul dari the theater of mind. Kita sudah bisa ke situ, kita sudah membuat orang untuk membayangkan banyak hal dan kemudian dapat mencerahkan, membuat hati orang menjadi sejuk melalui siaran radio. Maka sekarang kita bisa membuat itu menjadi the audience playground ya. Tempat mainannya orang, tempat bermainnya orang. Sehingga fungsi audio, fungsi visualnya juga bisa muncul. Dan kemudian membuat komunitas itu benar-benar kuat di situ, lagi-lagi karena ini adalah kekuatan radio sekali lagi. Sehingga space atau ruang itu terbukti bisa muncul dan dirawat baik oleh pengelolanya maupun dari pendengarnya yang muncul melalui komunitas-komunitas tersebut. Itu Mas Anton. Ya, jadi Mas Irfan masih yakin bahwa atau optimistis bahwa radio itu masih mempunyai ruang hidup ke depan? Sangat optimis ya, karena dia mempunyai platform yang salah satunya ya, dan paling penting adalah audio itu ya, karena itu tadi theater of mind itu akan terus muncul. Tidak terpengaruh kok sebenarnya oleh aplikasi-aplikasi yang menawarkan lagu-lagu atau podcast dan lain sebagainya. Radio sebenarnya mengemas itu, karena itu tadi akhirnya manajemennya harus baik dan komunitasnya harus terjaga. Tapi kan ada tantangannya juga Mas Irfan, adalah bagaimana mempertahankan listenership itu. Sekaligus bagaimana menciptakan radio itu tidak hanya menampilkan audio, tapi menjadi visual sekaligus playground. Kalau cuma untuk menghadirkan visual playground sekaligus audio, bukannya misalnya sudah tergantikan oleh YouTube itu. Dan bisa saja someday ya, misalnya ada orang siaran lewat YouTube tanpa harus bikin tower, tanpa harus izin ke KPU. Bisa nggak seperti itu Mas Irfan? Ya, saya rasa ini sekarang sudah terjadi ya, yang tadi disebutkan bahwa kita sebenarnya tinggal modal handphone ya sama mikrofon ya, itu sudah bisa jadi podcaster misalnya begitu. Itu sudah bisa dilakukan. Tapi radio adalah fungsi kerja kolektif ya. Tidak lagi kemudian kita membayangkan, ini aku nggak ingin iso ya, saya bisa bikin sendiri seperti itu, tidak. Tapi kerja kolektif dan community gitu. Itu saya rasa kekuatannya, sehingga pembangunan komunitas pendengar ini. Dan itu sustain ya, dari generasi ke generasi. Jangan berharap misalnya, ini kan masalah seperti majalah Panji Semangat misalnya. Dia mengalami masalah ketika tidak ada lagi pembaca yang mau membeli misalnya begitu ya. Karena itu tadi, pembacanya generasinya sudah berganti dan tidak bisa menemukan regenerasi itu tadi. Radio mempunyai kesempatan regenerasi karena dia bisa menyentuh konten-konten yang sekarang digandrungi oleh mahasiswa, oleh anak muda, oleh orang-orang generasi milenial sampai ke generasi Z. Saya rasa itu yang penting untuk diperhatikan. Mas Irfan, kalau dari revenue Mas Irfan, ada nggak model revenue yang selain iklan yang direct, selain direct selling,
Misalnya ketika dia sedikit membuka ruang expand ke platform digital terus mendapatkan AdSense gitu. Nah selama ini kan model tradisionalnya adalah direct selling. Terus kemudian ada yang mau ke digital ya paling nggak buka YouTube, ya, podcast, nanti dapat apa misalnya yang dari YouTube dapat AdSense. Ada model iklan lain nggak biar radio juga sustain secara revenue? Ya, radio kan bisa memanfaatkan multi platform ya, sehingga monetisasi dari YouTube itu juga bisa masuk gaya seperti YouTube monetisasi atau melalui platform TikTok juga mulai melakukan monetisasi, itu juga bisa menjadi masukan yang besar bagi radio itu sendiri. Baik, kita akan langsung sambut para penanya. Ternyata di kolom YouTube sudah banyak penanya yang join, tapi sebelum bertanya ketiga narasumber untuk mendiskusikan lebih lanjut soal persoalan radio, Mbak Tia Arista juga akan menyebut radio jejaring Persada Indonesia Persada IT yang telah menyiarkan diskusi ini. Mana lagi Mbak Tia? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bang Ara. Kita masih bergabung di sini bersama dengan radio-radio yang sudah merelay acara di kesempatan siang hari ini. Ada Singosari Brebes Jawa Tengah, Singosari Top Paguyangan Brebes Jawa Tengah, Suara Pacitan Jawa Timur, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Suara Kudus Jawa Tengah, Suara Kendal Jawa Tengah, Radio Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, RSPD Halmahera Utara Maluku Utara, ada Pradia Suara Tuban Jawa Timur, Suara Widuri Pemalang Jawa Tengah, ada Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Raja Angkasa Trenggalek Jawa Timur, Suara Bone Bradat Bone Sulawesi Selatan, Suara Jombang Jawa Timur, Suara Tika Nusa Tenggara Timur, Hamau Gunung Mas Kalimantan Tengah, Suara Gayo Gayo Luas Aceh. Kemudian dari Suara Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur, Berkah Pandeglang Banten, Karisma Ratu Samban Bengkulu Utara Bengkulu, Selawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah, RSPD Asahan Sumatera Utara, Abdi Persada Provinsi Kalimantan Selatan, Suai FM Indragiri Hulu Riau, Suara Dak Sinarga Gunung Kidul Yogyakarta, Solok Nan Indah, Solok Sumatera Barat, Suara Lamongan Jawa Timur, dan Suara Muara Enim Radio Sumatera Selatan, serta ada Suara Anjuk Ladang dari Nganjuk Jawa Timur. Nah, Bang Ara, sebelum nanti masuk ke teman-teman yang sudah bergabung di YouTube, mungkin saya juga pengen dong nanya ini kepada narasumber kita yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Nah, ini mumpung ketemu sama beliau-beliau, ini saya juga penyiar juga gitu ya. Saya mungkin punya hal yang sama, keresahan dengan teman-teman yang lain, mungkin juga sama di radionya sepi banget gitu ya, omsetnya menurun drastis. Ini juga sama halnya dengan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Rofik. Ya, ini Pak Rofik, mungkin dulu radio kan udah diramalkan gitu ya. Mungkin nanti radio akan mati tergeser oleh TV, nyatanya tidak. Kemudian juga ada internet, media sosial, bahkan sekarang ditambah dengan permasalahan yang baru. Kita ada di masa pandemi yang benar-benar memukul sekali, dan tentunya sebagai insan radio ini kita juga harus punya ide-ide cemerlang gitu ya. Tapi menurut Pak Rofik sendiri, bagaimana sih untuk prediksi landscape bisnis radio ke depan? Apakah masih memungkinkan untuk radio ini dijadikan ladang bisnis, atau cukup bertahan saja ini Pak di masa pandemi ini? Ya, kepada siapa Mbak Tia? Ke Pak Rofik. Oke. Pak Rofik. Pak Rofik. Iya. Ya, Mbak Tia. Jadi saya melihat bahwa saya pikir kita masih harus optimis ya, sama dengan sektor-sektor yang lain. Mereka semua mendapatkan tekanan yang luar biasa akibat pandemi. Radio juga demikian, tapi saya pikir kita masih harus optimis sepanjang pertama kita melakukan inovasi-inovasi. Sekali lagi, radio akan hilang kalau dia tidak bisa memenuhi kebutuhan pendengarnya. Yang paling penting itu, maka harus ada survei pendengar, harus memahami karakter pendengarnya. Bahwa kita membuat program, konten program itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk pendengar kita. Nah, bayangkan ada sebuah radio itu, saya pernah suatu ketika ada di daerah Indonesia Timur itu, saya dalam perjalanan menuju radio itu, kemudian saya diskusi sama driver saya bilang, ini penyiarnya lagi sedih nih, Bapak kok tahu, yang diputar lagu-lagu sedih aja. Betul. Ini bukan begitu, mestinya penyiar itu memutar lagu-lagu yang kira-kira sudah melakukan survei kebutuhan pendengarnya. Termasuk di radio-radio dengan segmen informasi, harus memenuhi kebutuhan pendengarnya. Karakter pendengar yang kita sasar itu seperti apa? Maka ketika kita membuat radio, kalau kepentingannya adalah bisnis, maka kita harus tahu dulu pendengar yang kita target itu siapa. Bukan kita bikin radio dulu, tapi target sasaran, ya target audiennya siapa.
Kemudian dari target audiens itu kita bikin konten yang pas itu untuk karakter pendengar ini seperti apa, kan begitu. Nah setelah itu baru muncul kira-kira pengiklannya seperti apa. Kalau kita bikin radio middle low, radio dengan segmen menengah ke bawah, ya tentu jangan berharap iklan-iklan brand nasional yang kelas maskapai akan masuk di radio itu, karena pendengar menengah ke bawah ya rasa-rasanya nggak jarang naik pesawat, kan begitu kira-kira begitulah gitu. Tapi saya yakin radio masih tetap survive. Sepanjang itu bisa memenuhi kebutuhan pendengarnya. Saya benar-benar khawatir ketika melihat sebuah radio yang hanya diawai oleh 1-2 orang saja. Sementara dia berharap iklan berdatangan, kayak orang buka warung. Dari mana datangnya? Pertanyaannya begitu. Kira-kira itu Mbak Dia. Yakin ya. Iya, kalau di PRS SNI ini masih ada ini nggak Pak? Jejaringnya masih ada sistem bagi-bagi kue iklan gitu nggak Pak kalau sekarang? Kebetulan di kita ada agensi besar yang sekarang ini ikut membackup kita ya, beberapa brand nasional masuk kita distribusikan sesuai dengan permintaan dari klien. Itu cara kita membantu anggota kita ya. Karena anggota memiliki kewajiban, tetapi anggota juga memiliki konsekuensi melakukan perbaikan ya, melakukan upgrading ya, meningkatkan kualitas siaran. Radio yang nakal kita sikat. Tahun ini juga ada, karena ada sesuatu hal tidak memenuhi kualifikasi ya kita beri sanksi ya. Dan saya pikir itu biasa aja. Tetapi memang sejak tahun kemarin kita ada sebuah agensi yang memang bekerja sama dengan kita ya, ada iklan internasional. Dia buka dapur dikit ya. Oke. Baik. Ya, dan juga ini kan kita nggak tahu juga ya, mungkin ke depan ini pandemi pulihnya kapan, suasananya kapan, kita kan nggak tahu, kita tidak bisa menerka gitu ya. Nah, perusahaan pasti kan pikir 2 kali gitu untuk mempromosikan produknya melalui radio. Nah, kira-kira untuk radio sendiri bagaimana cara kita untuk menggait perusahaan untuk bisa pasang iklan di radio kita, apalagi di daerah gitu Pak, susah banget gitu kan. Gimana nih caranya? Saya selalu bertanya begini kepada teman-teman Mbak Dia, kalau pengiklan tidak mau beriklan di radio kita, pertanyaannya berarti radio kita tidak efektif, kan begitu. Makanya tidak boleh sebenarnya kita itu menawari berlebihan terhadap pengiklan kita. Jangan disalahkan pengiklannya. Wah Bapak nggak masang di radio saya, wah Bapak ini gimana? Loh enggak. Berarti memang radio kita tidak dianggap efektif oleh pengiklan untuk memasarkan produk-produk mereka. Saya selalu keras untuk anggota, selalu bilang begitu. Jangan pernah menyalahkan pengiklan. Sudah, pengiklan itu tidak pernah salah. Sama dengan pendengar itu nggak pernah salah gitu loh. Kalau ada penyiar ngomong salah, yang salah itu penyiarnya tetap. Meskipun pendengarnya yang salah penyiarnya. Sudah tahu pendengarnya salah kok masih diajak ngomong, kan begitu. Saya selalu itu Mbak Dia. Jadi ketika seperti di grup kami di Radio Andika ini, sama dengan radio mitra kita yang ada di Surabaya itu, ketika ada pengiklan datang kemudian tidak cocok, ya sudah gitu. Berarti memang tidak ketemu, tidak perlu disalahkan pengiklannya. Kebanyakan kan begitu kan, wah pendengar saya banyaknya berapa? Nggak ada alat untuk mengukur pendengar kita itu berapa. Nggak ada. Survei Nielsen hanya memotret di kota-kota besar aja. Di Jawa Tengah aja Nielsen hanya memotret Semarang dan Jogja. Nah di Jawa Timur hanya Surabaya aja. Nah tahun ini ada tambahan Kediri, tapi bukan Nielsen ya, lembaga survei yang kita pakai di PRSND. Tambah Kediri, budgetnya gede ternyata. Ternyata budget iklan kuenya gede gitu loh. Tapi hanya didapatkan oleh radio-radio yang sudah sangat eksis di kota tersebut. Nah, saya nggak tahu ya, tetapi teman-teman dari LPPL itu ya, teman-teman dari Indonesia Persada ini dapat support nggak dari pemerintah daerahnya, kan gitu. Kalau dapat support dari pemerintah daerahnya, mestinya nggak usah berpikir tentang iklan, mestinya kan gitu Pak Ganjar. Baik, ini masih ada. Saya sambung pertanyaannya ini. Ini ada yang tanya soal LPPL juga. Mungkin 3 narasumber bisa menjawab. Dari djafif.id, kenapa ya LPPL ini banyak kurang bisa mengikuti perkembangan zaman dan terkesan jadul. Juga susah berkembang dibanding radio swasta. Mungkin Pak Ganjar, Mas Rofik, dan Pak Irfan punya jawabannya. Pak Ganjar, monggo Pak Ganjar. Ya kalau kemarin saya ngobrol sama kawan-kawan, memang tidak lincah. Karena seringkali driving force-nya itu dilakukan oleh owner, dan ownernya Pemda. Saya tidak menyalahkan Pemdanya, tapi kalau selera Pemdanya kemudian jadul ya sorry aja.
Mas Rofi ngomong, beritamu cuman kayak gitu, kamu kemudian ingin mendapatkan iklan, ya sorry, pasti saya akan pilih radio swasta atau radio yang lain. Nah, seringkali itu keluhan teman-teman. Atau barangkali Mas Tony yang sering diomongkan, Pemdanya tidak peduli. Maka kalau kemudian ini sudah dilahirkan, nanti tugas saya membantu untuk komunikasi dengan Pemda. Setuju nggak kemudian kita upgrade, kita update, kita rebranding, kemudian kita multi platform, setuju apa enggak dulu? Kalau nggak setuju, saran saya, mari kita doakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kira-kira gitu aja. Mau ngapain, buang-buang duit ya dibuang aja gitu kan. Kalau kemudian mau, karena para penyiarnya keren-keren, penyiarnya punya semangat gitu loh. Nah, visi yang tadi disampaikan atas apa dibuatnya radio ini, termasuk misi yang dibawa, kan mestinya dijaga konsisten. Cuman Mas Tony memang seringkali itu menjadi selera. Apakah selera kepala daerahnya, mungkin selera dari kominfonya, ya, para pejabatnya. Karena sebenarnya kalau bisa mengemas dengan sangat baik, kalau istilah saya ini kalau di Jawa Tengah saya ngomong, itu yang mau iklan, kalau dinas-dinas iklannya itu nggak ngepop, nggak usah ditampilin. Kalau Anda mau nampilin yang kayak dulu, sambutan kepala dinas, buang jauh-jauh gitu. Saya nggak mau yang kayak gitu. Maka kemudian saya bikin mereka agar bisa ngepop, terus kemudian dia bisa cicat kepada mereka yang lain. Karena ini banyak yang sambil ngobrol ini teman-teman dari Persada juga ngikuti. Pak Ganjar itu loh banyak sudah kok yang multi platform ternyata di Sumatera Barat, di Papua. Ini baru saya ngasih masukan, sebenarnya mereka juga bisa. Jadi kalau kemudian dapat booster yang baik, terus kemudian kalau milik daerah ya ownernya baik, intervensinya ya bermutu begitu, mohon maaf ini ya, pasti dapatnya juga baik dan terbukti ada beberapa radio bisa tumbuh. Tapi kalau kemudian nggak mutu ya ditinggal, akhirnya ya repot urusan itu tadi pekerjaan administratif, pertanggungjawaban, surat-surat yang semuanya nyebelin gitu ya. Kalau saya ngomong sama mereka, ya melelahkan, nyebelin. Maka kemarin saya sampai omong juga, seragamnya ganti dong, masa seragamnya kayak gitu ya. Karena seragamnya sendiri itu, sorry kalau saya melihat itu kaku gitu. Udah ya kalau soblong kayak gini lebih seneng kok rakyat gitu. Umpama sekali kita bisa kampanye lah, apapun yang bisa kita berikan. Itu Mas Tony. Kalau menurut Mas Rafiq, sebelum ke Pak Irfan, ya, tentang LPPL yang semestinya sulit keluar dari habit lama ini? Ya, mungkin perlu dilakukan reformasi. Salah satunya ada, biasanya kan kalau kita merombak sedikit-sedikit kan sulit ya, Mas Doni ya. Biasanya kalau kita mau bongkar semuanya, diganti orang. Tapi saya setuju dengan Pak Ganjar tadi, di tingkat elitnya memang harus betul-betul memberikan angin segar untuk melakukan modifikasi ya, membuat konten-konten yang bagus. Ya mereka lebih diberi alam demokrasi lah, kira-kira begitu. Saya sering ketemu, beberapa kali saya diminta memberikan menjadi teman sharing bagi teman-teman RKPD ya dulu di Jawa Timur ini. Tapi selalu kendalanya begitu. Waduh, kalau mau pengadaan alat gitu aja kecil alatnya, tapi butuh waktu 2 tahun itu Mas Doni. Pengajuan macam-macam, begitu turun alatnya udah nggak terpakai, itu udah ketinggalan kereta. Kemudian harus lewat persetujuan DPRD. Mas Doni yang tahu itu. Kalau menurut Pak Irfan, bagaimana Pak Irfan? Habit lembaga penyiaran lokal yang masih seperti itu? Iya, saya melihat bahwa sekarang ini tantangan itu hampir merata ya. Orang ketika ingin berhasil usahanya ya dia harus bekerja keras. Misalnya kita membayangkan LPPL itu juga bisa menerapkan konsep-konsep di startups ya, di mana dia membangun lingkungan bekerjanya itu yang efektif dan efisien sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Tidak kemudian menambah-nambah permasalahan, misalnya kalau tadi disebut oleh Pak Ganjar itu, kalau acara nggak perlu sambutan dari kepala daerah ya harus dihapuskan saja. Itu sebenarnya berfungsi juga untuk manajemen, sehingga efektivitas dan kemudian merujuk kepada kita arahnya kemana sih membangun radio ini gitu. Itu sehingga bisa dimunculkan. Nah, startups itu sebenarnya membangun lingkungan ya yang bagus bagi perkembangan usaha. Misalnya dengan merintis ya, bisnis rintisannya adalah terkait dengan apa menu yang ditawarkan gitu.
kenapa itu penting melalui riset dan lain sebagainya. Sehingga dengan tim yang sudah solid, terus kemudian menciptakan environment dan community yang bagus juga, itu akan bisa tercapai. Tidak lagi kemudian mengharap misalnya, wah ini nggak ada bantuan dari pemerintah, jadinya ngelukro gitu ya, atau nggak bersemangat. Saya kira mengacu pada gaya-gaya bisnis anak muda sekarang itu kok kita bisa ya bersama-sama kemudian mereformasi tadi yang disebut, mengubah ya cara untuk memandang bisnis atau unit usaha yang dilakukan. Gitu Mas Tony. Baik, Mbak Tia ada pertanyaan sebelum saya tanya ke Pak Ganjar? Ya, ini saya juga ingin tanya lagi nih. Mungkin tadi juga sempat disinggung oleh Pak Ganjar gitu ya. Mungkin saya ingin tahu juga nih Pak, untuk fenomena yang terjadi saat ini kan memang diharuskan kita harus berpikir cerdas bagaimana kita beralih menjadi media yang bisa memanfaatkan platform digital ini seperti itu. Dan untuk saat ini banyak dari teman-teman kita kan fenomenanya beralih ke konvergensi media yang mulai dijalani dan juga diterapkan ke beberapa radio. Dan tentunya fenomena ini bisa jadi untuk solusi agar radio tetap berjaya. Masalahnya, di setiap daerah SDM-nya ini kan memang masih terbatas seperti itu, Pak. Nah, kira-kira seperti apa untuk radio yang mungkin harus untuk internet saja, mungkin harus harus cari-cari tahu provider yang memang berbagus, mungkin untuk yang lainnya ini bagaimana untuk diaplikasikan ke radio yang ada di daerah-daerah, apalagi yang ada di pelosok gitu, Pak Ganjar? Iya, sebenarnya karena multi platform ya, maka sebenarnya bisa ngambil. Kalau enggak kan kita menjadi pengeluh bukan mencari solusi. Wah Pak Ganjar di sana jaringannya buruk, ya wes, pakai pemancar, itu. Terus kemudian apa ya, pakai medsos gitu. Kalau itu nggak ada Pak, ya wes, maka perjuangan kita dari organisasi ini adalah komunikasi dengan siapa, dengan Menkominfo, dengan itu. Melakukan nggak itu? Simpel aja, itu melakukan nggak? Kemarin dalam acara talk show dengan televisi di Jakarta disampaikan bagaimana PTM. Tiba-tiba seorang anak dari Bekasi menyampaikan, karena dia jadi wali murid yang kemudian masih cemas, terus menyampaikan, nah itu di kampung saya aja di Banyumas coverage area untuk jaringan komunikasinya aja nggak ada. Gimana mau daring? Artinya mengeluh semuanya. Mengeluh, marah-marah, baper, habis itu bully. Itu bahasa yang umum. Lalu gampang aja. Karena lagi off air saya tanya, Mbak Nana saya minta doang nomor teleponnya itu. Akhirnya disampaikan, itu ibu saya. Iya saya nomor teleponnya Mama. Ya Bapak cek aja langsung, hubungan bisa tidak begitu. Kalau Anda kasih nomor telepon, kan saya telepon sekarang. Jangan-jangan Anda ngomong gini pun nggak ngomong ibu Anda, tapi Anda komplain dengan membayangkan maunya sendiri. Nggak fair dong, gitu kan. Nggak fair dong, karena saya pemerintah. Akhirnya tahu nggak, begitu nomor teleponnya saya kirimkan ke Bupati Banyumas, langsung ditelepon, langsung teleponnya diajak, langsung dicek, dan kurang lebih ada 42 titik yang tidak tercover. Pak Ganjar kami akan selesaikan. Enak kan? Problemnya di daerah, apakah owner dari penyiaran lokal ini sesensitif itu untuk melakukan? Gitu aja. Kalau kemudian, ya masalahnya di daerah nggak ada jaringan, ya digawe, ya komunikasi, bukannya Kominfo tugasnya itu. Tapi kalau mengeluh kan nggak mungkin kita mengeluh terus kemudian nanti dari langit doa kita dikabulkan terus kreng-kreng keluar BBS, kreng-kreng jaringan on sendiri, kreng-kreng keluar wifi atau wifi ya yang keluar gitu akhirnya. Jadi teman-teman mesti ada effort gitu. Justru sebenarnya kekuatannya ada di pemerintah kalau soal seperti itu. Infrastruktur macam-macam kekuatan di pemerintah karena pemerintah bisa telepon, ayo bantu, ayo begitu. Nah kalau itu enggak, maka kemarin waktu teman-teman dari Persada Kumpul di tempat saya, yang saya sampaikan gini, pertanyaan saya Mas Tony, ya Mbak Tia begini, kawan-kawan saya mau tanya, apa yang tidak menarik dari radio Anda? Gitu pertanyaan saya, bukan apa yang menarik saya tanya, apa sih yang tidak menarik? Dan jawabannya persis. Semua akhirnya berkaca dan semua menguliti diri sendiri. Wah itu keren maksud saya. Ya Pak, pemerintah nggak peduli ya wes, apalagi ya kita siarannya begini, ya infrastrukturnya begitu. Oke, Anda menarik nggak untuk orang beriklan seperti Mas Rofik sampaikan tadi? Nggak menarik. Karena nggak menarik apa? Benar, jangan menyalahkan pengiklan. Maka kita update. Maka terus dalam pikiran saya,
Inilah waktunya kita membuat checklist untuk menyelesaikan poin per poin itu agar kemudian fungsi organisasi bisa berjalan. Maka di hari radio ini kita mesti memproyeksi. Kelak kemudian, ya 5 tahun aja, nggak usah bicara 10 tahun, 5 tahun ke depan itu trennya seperti apa sih? Coba kalau saya lihat aplikasi Radio Garden itu, ngapain saya bicara LPPL? Kalau saya mau dengerin musik, dengerin berita seluruh dunia, hanya saya buka, saya klik kok Radio Garden. Coba sekarang dibuat semacam Radio Indonesia. Persada bisa nggak buat aplikasi, semua anggotanya yang masuk ke sini, kalau kita berjejaring, saya ajak gandengan PPP, RSSNI, yuk kita MOU, yuk kita gandengan yuk, RRI kita gandengan yuk, TVRI kita gandengan yuk, seluruh jejaring kita gandengan yuk, tanda tangan kita, yang ceger kita bantu. Tapi boleh Pak Ganjar, saya potong Pak Ganjar. Itu ya. Jawaban Pak Ganjar, misalnya yang Banyumas itu kan mungkin di daerah yang secara ceruk pasar komersilnya untuk operator seluler itu bagus. Tapi bagaimana kalau yang di daerah pelosok yang misalnya satu pulau cuman ada beberapa kakak, itu kan operator seluler mau invest tower atau mau membuka jalan ke sana juga mikir-mikir. Itu gimana solusinya Pak Ganjar? Iya, solusinya sulit. Karena selebihnya adalah mau. Kemarin saya nengok satu pulau di Karimun Jawa. Di Karimun Jawa. Ternyata saya itu di pulau apa? Di pulau apa? Yang menjangan besar, menjangan kecil atau kurang besar? Pulau Parang namanya, di Pulau Parang. Pulau Parang itu pulau terluarnya Jawa Tengah. Pulau terluarnya Jawa Tengah ya. Di bawah Kalimantan itu sudah ya. Iya, lebih dekat Kalimantan. Dan yang menarik dari area itu sama, fasilitasnya juga tidak terlalu bagus. Maka itu bagian dari remote area. Menurut saya kebijakan negaranya apa? Ya daerah itu disubsidi. Daerah itu disubsidi. Nggak fair dong kalau dia disamain dengan yang ada di sana. Mestinya infrastrukturnya ada. Lalu bagaimana kemudian? Ya investor nggak tertarik. Ya negara lah yang turun. Negara yang memberikan. Kalau soal teknologi pilihannya banyak, ya banyak pilihannya. Kalau saya bilang, apakah harus membuat BTS? Kadang-kadang ada cukup yang dia membuat pemancar-pemancar kecil, terus kemudian dia bisa sampaikan. Menurut saya seperti itu. Sama persis tidak, maka multi platform tadilah yang kemudian bisa didorong. Saya yang terharu Mas Tony, ketika saya jalan naik motor itu kok ada yang ngeriain saya, Pak Ganjar gitu. Terus kemudian dia ngomong, berarti ada yang kenal saya di sini gitu ya. Lumayan kan saya terkenal di situ. Dan artinya pada saat kemudian kita melihat, pasti ada akses informasi yang dia dapat. Pasti ada ya. Maka kemudian itu kita bikin. Dan kemarin kita lihat listriknya nggak ada. Dia hanya pakai diesel, terus kemudian di hybrid sama tenaga matahari. Maka pada saat masuk, ini dari Kementerian SDM Pak, jadi bantuan dari negara asing. Oke, yang negara asing masih jalan. Yang punya kita udah mati Pak 2 tahun yang lalu. Gitu. Dan mati terus kemudian menenggai, ya nggak bisa lah. Karena ini remote dan ini mahal, maka saya bilang segera. Bagaimana solusinya? Pemda membelikan baterai, karena baterainya soak. Tapi nggak bisa Pak, Pemda nggak mampu. Terus kita diem aja. Ya enggak lah. Terus kemudian kita minta telepon, PLN bisa ambil alih nggak? Akhirnya kemarin apa Mas? PLN siap ambil alih Pak. Selesai urusannya. Jadi sebenarnya di area-area seperti itu memang kita mencari cara yang lain. Sehingga achievement kita harus memberikan kesetaraan untuk bisa sampai. Ya, achievement, prestasi, menuju, itu tentu tahapannya panjang. Tidak seketika kemudian sama karena situasi geografis kita yang memang beda-beda ya, kondisinya seperti itu. Gitu. Terima kasih. Ada pertanyaan lain, mungkin juga Pak Ganjar dan Mas Rafiq bisa menampung aspirasinya. Dari Radio Serasan, tolong iklan layanan masyarakat, ILM, iklan layanan masyarakat dari pusat, buat bantu operasional kami di daerah agar tetap mengudara. Bagaimana Pak Ganjar dan Mas Rafiq soal iklan layanan masyarakat itu? Mungkin Mas Rafiq dulu, baru nanti Pak Ganjar. Saya tidak terlalu paham soal itu Mas Doni, tetapi memang biasanya iklan-iklan dari pusat kan lewat agensi, termasuk teman-teman di anggota PRSNI itu dapatnya dari agensi, dan kita memang membantu anggota ya. Mereka pemilihannya juga sangat objektif. Jadi kalau agensi itu kan karena dibebani oleh kepentingan target ya, supaya iklan itu tepat sasaran, maka pemilihan medianya, pemilihan radionya pasti dilakukan secara sangat hati-hati ya, tidak bisa diintervensi dan lain-lain ya, karena kepentingannya memang kepentingan
kepentingan efektivitas sosialisasi, misalnya begitu. Nah, memang cara meningkatkan untuk mendapatkan iklan itu tidak ada dengan cara lain kecuali meningkatkan share programnya, share audiennya, ya, positioning brandingnya, mestinya begitu. Karena agak sulit sekarang ini, apalagi di masa pandemi, program-program nasional itu, brand-brand nasional lebih hati-hati mengalokasikan budget iklan mereka. Dulu mungkin ada radio yang pertama, ada radio yang lapis kedua, dipasangi semua. Sekarang nggak ada, Mas. Rata-rata dia milih satu kota satu. Itu pun untuk kota-kota yang tercover oleh kota-kota besar di sekitarnya, dia ngambil di kota besarnya. Jadi kayak misalkan produk-produk medicine begitu, sekarang hampir tidak ada mereka di kota-kota kecil. Dia ambil kota besar, radio yang memang coverage-nya mampu mengcover kota-kota di sekitarnya. Kan kaitannya sama selling dan lain-lain, Mas Tony. Maka tidak ada cara lain kecuali kita itu menjadi nomor satu. Nomor satu di segmennya. Karena itu mimpi saya waktu di PVN itu, saya bayangkan radio itu mestinya karena lokal, dia menjadi nomor satu di segmennya masing-masing. Ada yang nomor satu di musik, nomor satu di berita, nomor satu di tradisional, mestinya begitu, supaya sama-sama menjadi nomor satu, tidak memakan radio yang lain. Ya, silakan Pak Ganjar. Iya. Persada Indonesia ini bisa memperjuangkan iklan ya. Ini memperjuangkan. Ya, saya ini pertanyaan bagus karena saya itu wong anyar gitu ya, tidak terlalu pintar pada soal ini, tapi jawaban Mas Rofik tadi udah paling benar. Maka kalau kemudian ingin mendapatkan kue itu dan itu sesuatu yang bisa gampang ngambilnya, ya kita mesti kredibel dong, kita mesti berkualitas dong. Ya kalau kita kemudian cuma atur welas, menurut saya jangan. Maka tugas saya tadi melakukan assessment. Dugaan saya kalau saya kelompokkan jadi dua. Maka ini radio yang potensi mandiri dan ini yang tidak. Yang tidak itu sudah masuk setengah mati juga begitu ya. Nah kalau kemudian nanti kita bisa akses lagi di dalamnya apa problemnya, makanya yang mesti kita komunikasikan. Karena ini banyak label-label yang memang platnya merah, maka kita mestinya bicara pada titik kebijakan. Kalau kemudian kita bisa upgrade, terus kemudian dia bisa multi platform dan tadi seperti Mas Rofik ini menarik ya, dan perlu kita tawarkan sebagai organisasi. Halo, Kominfo ada berapa sih kuemu? Aku minta deh 20% dari iklanmu itu diberikan ke sana. Argumentasinya Mas Tony sampaikan. Karena apa? Di remote area nggak bisa pakai gadget, nggak bisa. Ini harus pakai SW, pakai AM radionya begitu ya, MW begitu ya. Jangan-jangan pakai itu. Dan ini captive. Mereka nggak bisa karena fasilitas. Maka tolong dong iklannya ke sini. Ya, kalau kemudian negosiasi bisnisnya itu bisa kita lakukan dengan kita ngomongkan seperti itu, ya saya kira tugas organisasi untuk menyampaikan. Karena dari obrolan pertama saja kita sudah nemu infrastruktur, terus kemudian kita nemu komitmen kepala daerah atau daerahnya, yang ketiga tantangan kemudian mereka harus beradaptasi dengan yang baru. Nah kalau kemudian nanti ini bisa kita teruskan asesmennya detail, oke, kita membuat minimum standar yuk, terus kemudian kita dorong, itu benchmarknya banyak loh radio-radio lokal yang udah bagus, kita belajar aja, tuker aja atau contoh-contohan aja, terus kita saling asistensi untuk bisa ada. Nah ketika kemudian ini punya tadi itu champion di salah satu saja, dia juara saja, dan kemudian bisa dijual dia. Nah jangan semuanya pupuk samudro, tidak bisa kita tutup semuanya dan kita akan menjadi jawara semuanya. Saya sepakat Mas Rofik, nggak bisa. Radioku itu siarannya loh, maaf ya, nggak ada lagunya, kan ada ya, nggak ada lagu-lagunya, nggak ada apa-apanya, nyiarin berita terus, tapi beritanya manfaat. Umpama tadi itu kecelakaan, ya, ada dompet jatuh, jalannya rusak gitu ya, hal yang simpel-simpel aja, dan itu punya faktor diferensial yang bagus, sehingga orang, aku mau itu, lapornya ke sini, halo, dan saya pernah nangkep pungli dengan radio ini. Nangkep pungli loh, keren kan? Jadi artinya orang respect bahwa dari situlah kemudian radio ini manfaat untuk rakyat. Saya malah punya pikiran, ini daerah-daerahnya masih harus daring Pak, yuk kita siaran radio untuk belajar yuk. Sekarang ini, Mas Menteri minta dong alokasi, ini areanya remote nih, satu-satunya bisa kita pakai radio nih gitu ya. Ayo kita buat yuk kelas-kelas radio yuk gitu, bantu dong dikit gitu. Jadi maksud saya, bukan tidak mungkin gitu Mas Tony, itu bisa kita lakukan. Tapi ini bayangan-bayangan yang beberapa case itu pernah kita lakukan. Akhirnya berhasil. Tapi ya untuk case yang lain ya tinggal kita transform saja kan.
Ada pertanyaan lain nih. Wah, ini juga masih buat Pak Ganjar nih, masih soal bagaimana. Dari Siringgo-ringgo, soal menenangkan hati baru menenangkan pikiran itu. Itu caranya bagaimana Pak Ganjar? Agar bisa seperti itu. Yang kedua ini dari Tolesi Ikal. Pak Ganjar itu biasanya dengar radio kapan dalam sehari? Paling sering dengar radio acara apa itu? Silakan Pak. Apa pas pit-pitan atau pas lagi di dalam mobil atau silakan Pak. Pit-pitan rumah radio malah nabrak. Memenangkan hati dan bagaimana pikiran. Memenangkan hati itu kan membuat jatuh cinta. Membuat jatuh cinta kan harus caper. Kan harus caper. Radio harus caper dong. Cari perhatian. Cari perhatiannya faktor diferensial. Mas Rafiq itu pelaku. Mengerti gitu ya. Beliau sampaikan tadi. Harus ada championnya. Kalau Anda tidak menarik, nggak bisa. Makanya saya ceritakan tadi ada radio yang pengen mengudarakan sesuatu yang sifatnya klasik, tradisional, yang menurut dia bagus agar orang seneng. Tapi caranya salah gitu, menurut saya ya. Karena caranya salah, ya orang malas dengerin gitu. Ini bangun desa itu bagus loh Pak, oh setuju. Tapi terus kemudian Anda dialognya, mohon maaf ya, dialognya tidak menarik, terus kemudian suaranya hanya kayak begitu, diakses di YouTube tidak bisa, menurut saya selling point-nya rendah. Maka kemudian Anda tidak bisa memenangkan hati, lebih baik dia cari yang bisa memenangkan hati, gitu. Dan itu tidak perlu lokal. Wong sekarang dunia sudah global kok. Emang radio lokal itu hanya berpikir lokal, salah gitu. Timnya mesti globally. Act-nya baru locally, gitu kan kira-kira gitu ya. Itu omongannya siapa? Nice Speed ya? Yang begitulah kira-kira, kalau saya nggak salah. Jadi maksud saya, kalau lokal ya jangan pikir lokal terus, nanti jadi kata dalam tempurung. Maka berbagi. Maka kemarin saya omongkan, yuk kita share yuk. Desamu ada potensi apa? Ikan Pak, bagus banget Pak. Ikannya diapain? Dimasak Pak, masaknya gimana? Dibakar. Kami anak pantai Pak. Yuk kita omongkan yuk. Yuk bertukaran dengan chef. Di Jawa Tengah ada chef yang bagus, ya. Terus kemudian di Makassar, kemudian di Manado, kemudian ada di Batam, chef bagus, bertukar ngobrol di radio. Kemudian ngomong kuliner laut, terus kemudian cara memasaknya begini, begono, begitu, ada visualnya, maka terjadilah itu. Ya, sekali-kali kunjungan kerja, sekali-kali studi banding, bolehlah. Tidak hanya pemerintah atau DPR kan, penyiar radio juga boleh studi banding. Terus kemudian terjadilah cerita itu. Maka saya usulkan, yuk kita membuat desa kembar yuk. Yuk kita membuat radio kembar yuk. Sebenarnya untuk edukasi aja. Yang mungkin dia masih belajar, masih ini belajar sama ilmunya Mas Rafiq. Bagaimana cara menjual, bagaimana menjadi champion, bagaimana meriset itu, gitu kan, agar dia ngerti manajemennya, bagaimana inovasi. Terus kemudian, kenapa harus kembar? Agar kemudian ada asistensi. Ganjar suruh asistensi, nggak bisa dia, nggak punya kemampuan radio dia. Kalau dia cuma getah-biah gitu aja, toh gamble-gamble gitu aja. Nah, ini nggak bisa. Nah, itu memenangkan hati. Jadi mesti caper, mesti cari perhatian, mesti berdandan, cantik, menampilkan sesuatu yang menarik. Nah, kalau itu sudah diikuti, ya orang kemudian akan kita menangkan pikirannya. Dan radio itu kan ada personal talk juga kan, kalau kita ngomong-ngomong itu. Ya, Mbak Tia siaran terus kemudian. Para pendengar sekalian, kita sedang bersama Mas Tony. Mas Tony ini adalah artis yang sangat luar biasa. Hari ini sebulan penghasilan. Ya gitu kan. Kalau kemudian seperti itu, siapa yang mau ngobrol sama Mas Tony? Halo, nanti ada giveaway loh kaosnya gitu ya. Terus kemudian mau personal talk. Anda di mana? Mas Tony ngomong, wah Mas Tony, wah kapan kita bisa foto? Pasti seneng dong. Ya, pasti ya. Ini memberikan pesan. Itu menurut saya winning the heart dan winning the mind ya. Dan dengan cara itu yang kedua, kapan itu Pak? Kapan waktu mendengarkan radio itu kalau Pak Ganjar? Dengerin radio. Ini radionya biasa kalau di mobil mau kerja, tapi kerja itu dari rumah sampai ke kantor kadang cuma 10 menit. Jadi apakah pilihan saya mendengarkan Dream Theater dulu atau saya mendengarkan radio dulu, ya itu pilihan saya. Kadang-kadang dengarkan Mbak Yuni Inka atau Mbak Woro nyanyi dulu, ya saya dengerin dulu itu gitu ya. Kadang-kadang. Nah, terus kalau saya perjalanannya jauh, biasanya ya saya dengerin, karena radionya kalau dari kota ke kota kan terus hilang itu. Terus hilang ya, cover golek lagi yang deket situ, sehingga kita kadang-kadang ngerti ya, wah ini dangdutnya bagus. Kadang-kadang Mbak E itu suaranya besok banget, malah menarik gitu ya. Itu menurut saya dengerin.
Biasanya di perjalanan di mobil gitu. Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Tia. Silakan Mbak Tia. Ya, ini ada yang bertanya juga dari Sumanta Nugraha, ingin bertanya kepada Pak Rofik. Ini Pak Rofik, apa yang membuat tenaga-tenaga di radio daerah begitu militan? Ini tetap bertahan meskipun minim pemasukan gitu ya. Istilahnya ya udah ditekatin aja gitu ya. Gimana nih Pak Rofik? Ya, karena memang masih ada yang menganggap penyiar itu artis kan begitu, selebritis. Ya. Jadi dia kadang-kadang aktivitasnya ya karena dikenal dan lain-lain, dan kemudian ada side job kan gitu ya. Kebanyakan gitu ya Mbak ya kan. Yang saya amati di beberapa daerah begitu. Ya. Yang kedua, siaran itu hobi gitu. Ada orang yang menganggap seperti itu. Tapi saya melihat begini, ujung-ujungnya nanti pada saatnya SDM di bidang radio itu kan memang agak unik ya. Jadi harapan Pak Ganjar, terus kemudian Mas Iwan tadi juga begini, kita dihadapkan pada persoalan SDM. Radio itu butuh SDM yang besar, industri radio itu SDM-nya besar, tapi ternyata saya tidak melihat ada pendidikan khusus tentang radio, bayangkan. Saya belum melihat dulu PRSNI sangat intensif, sekarang pun masih cukup intensif melakukan pendidikan dan latihan terhadap anggotanya, tetapi kan tidak semasif dulu. Nah, saya tidak tahu apakah yang di luar PRSNI juga melakukan itu, tapi rasanya radio-radio apalagi yang tidak bergabung di asosiasi, mereka dapat pelatihan dari mana? Ya, makanya ya akhirnya menghadirkan konten-konten yang memang mungkin tidak terlalu qualified gitu ya. Karena memang kebanyakan penyiar-penyiar itu lahir karena otodidak, karena bisa bicara. Tapi ruh penyiaran bahwa siaran itu menghadirkan sesuatu untuk pendengarnya, siaran itu seperti chef, siaran itu punya tanggung jawab moral, tanggung jawab institusi, tanggung jawab etika, menggunakan ruang publik, itu mestinya dipahami betul oleh seorang penyiar. Yang kedua, penyiar itu juga harus memiliki pikiran-pikiran sebagai seorang marketing, sehingga ketika dia bersiaran itu sebenarnya bukan mewakili diri sendiri, tapi mewakili institusinya, lembaganya, mewakili marketingnya. Ada loh, saya mendapati dulu seorang penyiar itu ketika membaca pesan dari pendengarnya itu luar biasa indahnya, begitu menikmati. Tapi begitu membaca adlib, pesan sponsor malah dipercepat kayak terganggu. Ini aneh ini aneh. Aneh sekali ini. Gimana tuh pesan dari pendengar satu orang itu, apalagi kalau dia dikirimi sesuatu gitu oleh pendengarnya, dibaca berlama-lama. Tapi begitu berkaitan dengan pesan sponsor yang itu membayar, malah kayak gangguan. Itu Mbak, yang sering saya dapati kalau saya keliling itu. Iya betul. Di sini juga masih banyak yang seperti itu. Loyalitas dari pendengar ini begitu luar biasa Pak. Kalau di daerah biasanya seperti itu. Iya. Gimana Mbak Ara? Mungkin ada lagi? Ya, tak terasa diskusi kita hampir 90 menit. Tak lama lagi kita akan memasuki closing statement yang mungkin nanti singkat-singkat dari ketiga narasumber. Tapi sebelum kita closing statement, kita bacakan dulu radio yang tergabung dalam siaran ini, anggota Indonesia Persada Indonesia ID. Silakan Mbak Tia, mana saja? Ya baik, terima kasih masih bergabung sampai dengan saat ini dari Indonesia Persada ID. Ada Sebayu, Kota Tegal, Jawa Tengah, Abirawatop, Batang, Jawa Tengah, Rapenda, Pringsewu, Lampung, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Sendawar, Kutai Barat, Kalimantan Timur, Deli Serdang, Berseri, Deli Serdang, Sumatera Utara, Kabarlu Utara, Sulawesi Selatan, dan juga Malowopati, Bojonegoro, Jawa Timur. Terima kasih Mbak Tia. Pak Ganjar sama Mas Rofik, ini satu pertanyaan lagi. Itu semua anggotanya sudah pada divaksin belum ya? Nah, itu dorong lapor aku ya, itu vaksinnya biasanya dewe-dewe. Tapi ini semua ngikuti loh Mas, di grup kita sekarang, wah langsung bilang, Kota Probolinggo gabung. Terus kemudian dari Inhil gabung, dari Papua gabung. Oh, ini semua ndelok nangkene kabeh seneng menikmati ini karena ada refresh ya, dapat ilmu dari Pak Irfan, dari Pak Asrofik, semua ini seneng dia terbuka pikirannya. Jadi sekarang kita ancang-ancang, ya, besok Melayu bro, Melayu kira-kira gitu. Oke, sebelum closing statement, Mas Rofik udah pada divaksin belum dari PSSNI? Mayoritas sudah. Kita melakukan konsolidasi memang sejak awal karena kita memahami aturan pemerintah ya, waktu aturan WFH dan lain kita terapi. Termasuk vaksin kayaknya kita udah lama itu Mas, di pertengahan-pertengahan itu sudah semua. Gitu. Dan ikut campaign soal prokes dan vaksinasi juga ya? Pasti. Ada internal kita bikin, ada juga dari budgeting pemerintah memang ada kita. Baik, diskusi persembahan jpnn.com
Satgas COVID-19 dan Indonesia Persada ini sudah memasuki closing statement. Untuk itu kita beri kesempatan Pak Irfan yang sebentar lagi ada agenda lain untuk memberikan closing statement untuk membuat kita tetap optimistis. Silakan Pak Irfan. Terima kasih Mas Tony. Saya akan membacakan quote ini dari Zayn Malik ya, salah satu. Waduh, Zayn Malik pasti dikenal ini. Dia pernah bilang begini, hidup bukanlah sebuah pemutar musik di mana kamu memilih apa yang ingin dimainkan. Hidup adalah sebuah radio di mana kamu harus menikmati apa yang dimainkan. Jadi optimistis radio itu akan membawa perubahan dan apa yang dimunculkan di radio itu akan membawa perubahan bagi orang lain dan itu misi yang mulia. Selamat Hari Radio Nasional. Wah, ternyata Pak Irfan ini penggemar One Direction. Nah, gitu kan. Kalau saya sama Pak Ganjar ini generasinya udah mulai dari Radio Gaga, terus sebelumnya Gombloh mungkin dengan yang Kugadekan Cintaku itu kan awalnya juga di radio gitu. Terus baru terakhir itu era ujung 90-an itu ada The Course sama radio itu. Nah, silakan Mas Rafiq closing statement-nya. Radio itu bisa menghadirkan theater of mind. Sebuah peristiwa bisa dihadirkan lebih dahsyat oleh penyiar lebih dari kejadian yang sebenarnya. Sebaliknya, sebuah kejadian bisa merusak masyarakat karena kesalahan tutorial dari penyiarnya. Maka berhati-hatilah berbicara karena kita menggunakan ranah publik. Terima kasih. Berarti itu urusan jempol juga ya Mas Rafiq ya? Bukan sekedar radio ngomong di radio ya? Pak Ganjar mikir ini, Pak Ganjar ini. Pak Ganjar ini, silakan Pak Ganjar. Harus closing statement-nya harus nendang, cakep dan bisa quotable. Ajudannya bingung ini. Jangan kalah. Tadi Pak Irfan sudah pakai One Direction. Pak Ganjar misalnya pakai Denny Caknan atau Deddy Kempot gitu kan. Yang rasa lokal. Ya ada saya itu wong anyaran di radio. Oke, ayo ngono radio. Ngono ae pas angel-angel. Harapannya Pak Ganjar untuk closing statement tentang agar radio kita tetap tumbuh, bertahan, dan berkembang. Inovasi aja nggak ada yang lain. Jadi tantangannya berubah, maka kemudian kita mesti ikuti perubahan itu. Atau Anda mati di belakang ya. Kalau sudah mengikuti perubahan itu, saya senang banget tadi Mas Irfan sampaikan. Oh, buku karpe dhewe tuh, gitu kan. Jadi buku karpe wong. Kalau buku karpe wong, kemudian kita bisa melayani. Di radio kan juga melayani kan. Kalau kita terlalu idealis maunya kita sendiri tidak melayani pasti nggak bisa. Tapi ketika masyarakat kemudian mau, pesan-pesan itu bisa kita selipkan untuk mereka bisa mau mengikuti kita. Terima kasih kepada ketiga narasumber kita yang hebat-hebat. Terima kasih Mbak Tia yang menemani saya. Terima kasih Bang Ara. Mudanya Aryo Penangsang dari Blora. Siap. Terima kasih kepada viewer cpnn.com dan seluruh pendengar jaringan persadaindonesia.id. Viewers, itu tadi bincang hangat kita bersama tiga narasumber yang hebat, memberikan tawaran-tawaran solusi tentang bagaimana mempertahankan radio pada masa pandemi. Terima kasih semua untuk narasumber kita juga, dan tetap semangat semua, jaga protokol kesehatan, jangan lupa vaksinasi, terus sekali di udara, tetap di udara, sekali di udara apa pakai darat dan laut Pak, yang biasa ya Pak Ganjar. Baiknya gimana? Oke, sampai terima kasih Pak Irfan. Terima kasih Pak Rafiq, Pak Ganjar, Mbak Tia, sampai jumpa. Sehat-sehat selalu. Ya. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka jangan sampai radio hilang di telan zaman. Saya, Ganjar Pranowo, Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah, mengucapkan Selamat Hari Radio Nasional. Radio harus jadi ruang yang diinginkan pendengar. Terima kasih Bang Ara. Sobat Mahardika, baru saja kita ikuti talkshow dalam rangka Hari Radio ya di 11 September 2021 hari Sabtu ini, dan tentunya bersama Ganjar Pranowo, Ketua Umum Indonesia Persada ID, Gubernur Jawa Tengah, dan juga Rafiq Huda, Fungsionaris PPPRS SNI, dan juga Irfan Wahyudi, dosen Ilmu Komunikasi UNER. Nah sobat, masih di 95,9 Mahardika FM, Dirgahayu ya, Hari Radio
pada tanggal 11 September 2021. Dan kita ikuti lesehan Mahardika FM.